Selamat pagi anak-anak, anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik anak-anak, Bapak rasa, Bapak harap mudah-mudahan kalian kabar baik ya selama di rumah. Hari ini kita akan memasuki kembali untuk pembelajaran TIK dengan materi yang baru, yaitu Google Drive. Nah, bisa kalian lihat di layar kalian dengan lambang seperti itu ya. Hari ini kita akan belajar melalui video pembelajaran. Tapi sebelum melaksanakan pembelajaran seperti biasa, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kalian berdoa masing-masing untuk kelancaran pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, langsung saja Bapak akan bahas apa itu Google Drive. Anak-anak kelas 5, Google Drive adalah media penyimpanan data secara online atau daring yang berbasis cloud atau internet. Dan aplikasi ini tersedia dalam bentuk desktop ataupun smartphone. Jadi bisa digunakan di laptop, di komputer, di PC atau bahkan di Android ya. Nah, selanjutnya pada beberapa jenis ponsel, Google Drive atau G Drive ini menjadi aplikasi bawaan yang sudah terinstal secara otomatis di sistem. Nah, jadi sudah memiliki bawaannya masing-masing ya dari setiap handphone atau Android seperti itu. Oke, kita lanjutkan di slide selanjutnya. Nah, ada beberapa fungsi sebetulnya untuk penggunaan Google Drive ini ya. Jika kalian ingin menggunakan Google Drive ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu fungsi-fungsi dari Google Drive atau fungsi utama. Ini bisa menyimpan data atau menyimpan file, tetapi secara online ya. Ingat kata kuncinya secara online atau berbasis daring seperti tadi. Bisa berbagi, bisa terkoneksi dengan penghubung yang lain ya, dengan teman-teman yang lain, bisa berbagi seperti itu. Oke, kita lanjutkan, kita akan bahas satu persatu fungsinya. Nah, beberapa fungsi tersebut diantaranya apa saja? Yang pertama, untuk menyimpan file. Yang kedua, berbagi file. Yang ketiga, mengedit. Dan yang keempat, melakukan backup data. Bapak akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, untuk menyimpan file. Ini bisa kalian simak dan baca ya. Fungsi utama Google Drive adalah sebagai media penyimpan data. Dengan Google Drive akan dapat menyimpan data dalam bentuk dokumen, gambar, atau apapun pada media penyimpanan online tanpa harus menyediakan storage atau media penyimpanan offline seperti RAM ataupun hard disk. Jadi misalkan jika di komputer kalian memorinya sudah penuh, menyimpan data sudah tidak bisa lagi, bisa disimpan melalui Google Drive. Atau di handphone, foto, gambar, video sudah penuh sehingga handphonenya menjadi lelet atau lambat, bisa disimpan di Google Drive. Paham ya? Oke, selanjutnya yang kedua, kita juga bisa berbagi file. Dengan menggunakan Google Drive, kita dapat berbagi file secara langsung tanpa perlu melakukan konfigurasi yang rumit ya. Contoh misalkan Bluetooth atau memasukkan flash disk atau apapun, tetapi kita harus membutuhkan apa? Yang pertama, koneksi ya. Nah, kita dapat berbagi file secara langsung dengan menggunakan dan mengundang melalui link ya atau alamat yang kita berikan ataupun kita undang melalui email. Itu ya, bisa berbagi seperti itu. Yang ketiga, mengedit file. Kita dapat melakukan edit,
data langsung tanpa harus mengunduh atau mendownloadnya ya. Google Drive ini mendukung fitur edit ya. Jadi sudah memiliki fitur-fiturnya, bisa mengedit, bisa merubah ya dengan terhubung Google Spreadsheet seperti itu. Oke. Nah, berfungsi mirip bisa Microsoft Word ataupun Excel jika kita akan merubah dokumen seperti itu ya. Oke, lanjutkan lagi. Yang keempat, ini fungsinya melakukan backup data. Backup itu berarti kita mencadangkan jika kita handphonenya sudah penuh, sudah full dengan data-data kita, dengan gambar, dengan video, dengan file atau dokumen yang lainnya. Nah, sehingga kita bisa mencadangkannya di aplikasi Google Drive seperti itu. Oke, paham ya untuk fungsinya ya dan pengertiannya juga. Kita lanjut ya. Oke. Nah, yang selanjutnya selain daripada fungsinya, ada juga manfaat Google Drive. Apa sih manfaatnya? Pastilah ada manfaatnya ya. Data tersimpan aman. Maksudnya seperti apa, Pak? Aman itu? Nah, jadi begini anak-anak, hanya kita saja sendiri yang bisa menggunakan Google Drive. Karena apa? Itu biasanya langsung terhubung dengan email kita ya, email pribadi kita. Jadi kita hanya mengetahui password dan alamat emailnya, maka kita akan tersimpan datanya lebih aman. Oke, yang kedua, data dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Tetapi ingat yang tadi, mau dimanapun atau kapanpun harus terkoneksi dengan jaringan, dengan internet ya. Contoh, Pak Irwan ketinggalan handphonenya, padahal data-datanya sudah ada di handphone. Tetapi jika kita menyimpannya di Google Drive, walaupun handphone atau Android atau laptop atau komputer kita tidak terbawa, kita bisa langsung membukanya di perangkat yang lain. Nah, seperti itu, tetapi menggunakan jalur aksesnya ke internet, terkoneksi ya, seperti itu. Lanjutkan lagi. Nah, Google Drive ini juga ada kelebihan, tentu ada kekurangan. Tetapi di sini kelebihan dan kekurangannya tersendiri ya, menurut beberapa sumber setidaknya menawarkan 4 kelebihan ya. Yang pertama kita akan bahas untuk kelebihannya. 1, jumlah memori penyimpanan lumayan. Kelebihannya ini cukup besar, 15 GB. Wah, bisa menyimpan apa saja. Oke, Pak Irwan akan bahas. Untuk sekarang ada email dari Kemdikbud ya, yang belajar.id itu penyimpanan Google Drive-nya itu tak terbatas. Nah, itu sebuah kelebihan juga. Jadi kita akan menyimpan data apapun sehingga kita tidak diberikan kapasitas sampai 15 GB. Jika yang 15 GB ini biasanya memiliki atau emailnya email personal ya, yang belakangnya gmail.com. Nah, itu biasanya emailnya email personal. Tetapi jika emailnya belakangnya yang dari Kemdikbud, dari belajar.id, itu kapasitasnya tak terbatas. Oke. Yang kedua, dapat menyimpan, maaf ya, ini salah, mungkin menyimpan berbagai data ya, bisa menyimpan berbagai data. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Irwan juga, boleh itu gambar, terus video ya, foto tadi, gambar sama saja, dokumen dan sebagainya. Yang ketiga, dapat berbagi file ya, bisa nge-share. Oke, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Facebook, bisa melalui apapun itu ya, yang penting terkoneksi dengan jaringan. Dan yang keempat, ada data tersimpan aman. Maksud aman tadi itu ya, karena hanya kita saja yang mengetahui tentang passwordnya, tentang alamat emailnya sendiri untuk membukanya. Itu ya.
Oke, kita lanjutkan lagi. Dan ini ada kekurangannya. Kekurangannya kurang lebih hanya penyimpanan ke cara penggunaan. Kenapa? Karena pengguna yang akan mengupload atau mengakses data harus terkoneksi ke jaringan internet. Nah, itu anak-anak kelas 5 tentang Google Drive, tentang materi Google Drive. Jadi Pak Irwan tidak akan panjang lebar untuk pembelajaran TIK pada hari ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian. Silakan materi ini dipelajari di rumah. Minggu depan kita akan belajar lagi bersama Pak Irwan melalui tatap muka di Google Meet dan akan dibahas kembali serta materi-materi yang akan kita bahas untuk minggu depan. Oke, tetap sehat, tetap semangat walaupun sedang berada di rumah. Kalau begitu, Bapak ucapkan terima kasih. Assalam, selamat pagi dan sampai jumpa.